Hei, dari mana kamu? Kenapa Chen Fei datang ke tempat seperti ini? Serang dia. Adik, kamu mau aku menghabisi dia gimana? Aku punya 99.999 cara. Aku akan membunuhnya. Pasti ada hukuman buat dia. Tapi, jangan terlalu keras. Karena kakakku kalau dia sampai cacat, kakakku harus merawatnya. Jadi, cukup sampai di sini saja. Adik kakak akan dengar kata-katamu. Siongge, kamu ngapain? Kamu tanya aku ngapain di seluruh Jiangcheng. Aku yang berkuasa, aku You Basiong. Untuk urusanmu aku turun tangan sendiri. Pasti ada yang aku inginkan. Kamu ngapain? Siapa yang berani ganggu urusanku? Jiang Feng, tolong aku. Kalau aku sampai kenapa-napa, kakakku tidak akan memaafkanmu. Oh gitu, aku cuma lewat, lanjutkan saja. Dia cuma lewat. Jiang Feng, kakak ipar, aku salah. Tolong selamatkan aku, kakak ipar. Mana dia berani ganggu urusanku? Kamu kayaknya butuh hukuman. Kakak ipar. Aku salah. Kalau masih berani berbuat jahat, aku tidak akan segan membunuhmu. Kenapa aku dikendalikan? Jiang Feng. Apa yang terjadi dengan Roro? Ayo hati-hati. Roro, kenapa Roro? Roro, Kakak, kenapa kamu? Itu Jiang Feng. Jiang Feng, apa yang kamu lakukan pada Roro? Tidak ada apa-apa. Ini disebut tidak ada apa-apa. Jiang Feng, aku kasih tahu, Roro adalah orang yang paling aku pedulikan. Kalau dia sampai kenapa-napa, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Bukan Chen Fei. Bukan seperti yang kamu pikirkan. Ayah, Anda mencari saya berlutut. Perjodohanmu dengan gadis keluarga Liu. Putuskan saja. Kenapa? Anda tahu saya menyukai Liu Chenfei selama bertahun-tahun. Sekarang hampir berhasil. Hampir saja bertunangan, kenapa ini? Ayah. Saya Kong Tianhai, menggunakan Kimation, palsu sebagai strategi. Bersabar selama 8 tahun. Sekarang adalah saat yang paling kritis. Pada saat genting ini, Anda sebaiknya tidak membuat masalah. Seorang wanita tidak berarti apa-apa jika ini mempengaruhi rencana besar. Itulah tindakan bodoh. Pergi sendiri dan terima hukuman 30 pukulan. Mundur ya. Sekarang energi spiritual di Jiangcheng semakin kuat. Pasti sudah ada orang hebat yang muncul. Tampaknya Jiangcheng akan berubah. Jika saya bisa mendapatkan bantuan orang hebat ini. Kalian? Roro, kamu sudah bangun. Kakak.
Bagaimana saya bisa kembali? Cepat minum air dulu. Saya ingat. Jiang Feng yang mengantarmu pulang. Rouro, apa yang terjadi? Beritahu kakak. Kakak akan membelamu. Dia yang menyelamatkan saya. Apakah kamu bilang Jiang Feng menyelamatkanmu? Ya kak, kalau bukan dia. Saya hampir saja. Untung Jiang Feng datang tepat waktu. Baru tidak terjadi apa-apa. Kalau begitu, Jiang Feng, apa yang kamu lakukan pada Rouro? Saya terlalu khawatir. Salah paham pada Jiang Feng. Kenapa kamu tidak pulang semalaman? Telepon juga tidak diangkat. Saya semalam. Sudahlah, tidak usah dibicarakan. Ganti baju ini, ikut saya ke suatu tempat. Hari ini adalah hari reuni teman sekamar kuliah saya. Sebenarnya saya berencana pergi sendiri. Tapi bagaimanapun kau adalah suamiku secara nama. Di undangan juga tertulis untuk membawa keluarga. Jadi ikutlah denganku. Baik. Tentang kejadian kemarin. Maafkan aku. Apa ini cara minta maafmu? Ini adalah seluruh Jiangcheng yang paling mewah. Villa kelas atas Jiang Feng. Hari ini meski reuni teman sekelas, tapi juga bisa dianggap setengah acara sosial. Kamu harus memperhatikan sikap dan perilakumu. Ya baik. Sedikit tidak pas di badan. Kamu juga tidak punya baju yang layak. Baju ini untuk keadaan darurat. Dipinjam sementara dari pihak merek. Nanti harus dikembalikan lagi, jadi nanti saat berbicara dan bergerak, sedikit saja gerakannya, jangan sampai label harganya kelihatan. Kalau ada yang tanya, bilang saja, kamu jadi wakil presiden di perusahaan cabang Liu. Kalau tidak tahu, jangan bicara sembarangan. Ya. Ayo pergi. Bukankah ini villa yang Lu Changsheng beri padaku? Mengapa memesan tempat ini? Fei Fei. Lama tak jumpa, aku sangat merindukanmu. Lama tak bertemu, semakin cantik saja. Izinkan aku memperkenalkan ini. Calon suamiku Tao Wensheng. Anak konglomerat asli bagaimana? Ganteng kan? Pak Tao sangat berbakat. Orang di sampingmu ini bukan? Bukan menantu Liu Jia yang terkenal itu Jiang Feng kan? Senang bertemu dengan Anda berdua. Saya Tao Wensheng. Menjabat sebagai CEO di perusahaan teknologi Zongjing yang go public. Telah lama mendengar Liu Haiqing menyebut Nona Liu sebagai wanita karir terkemuka di dunia properti. Baru kali ini bertemu benar-benar secantik bidadari. Memang pantas disanjung lalu. Bisa bersanding dengan Nona Liu, suaminya pasti tidak akan kalah hebatnya kan? Wensheng, mengapa langsung bertanya tentang orang lain begitu? Kita semua teman sekelas tahu. Keluarga Liu punya menantu laki-laki yang tinggal di rumah istri. Kalau memang punya kemampuan, tidak mungkin hidup bergantung pada pandangan orang lain kan? Saya salah bicara. Nanti saya harus menghukum diri sendiri dengan minum. Mari kita masuk dulu, sebentar lagi teman-teman pasti datang. Baiklah, ayo pergi. Ayo. Sepertinya di sini. Ini bukan Pak Tao. Pak Tao. Tampan sekali. Saya Liu Kai. Direktur dari perusahaan Yao yang ngomong-ngomong. Anda masih bos kami. Dulu selalu berhubungan dengan staf Anda. Hari ini berkat Haiqing akhirnya bertemu langsung dengan Anda. Anda mungkin tidak membawa asisten hari ini, jadi hari ini biar saya yang melayani Anda. Mari masuk. Saya akan memandu Anda. Baik, lihat. Apa yang disebut seni bergaul saudara Liu Kai. Dalam hal pergaulan sangat sempurna. Tidak seperti beberapa orang. Bahkan tidak mengerti dasar-dasar membaca situasi. Hanya orang lemah yang perlu menjilat. Perbuatan seperti ini apa bedanya dengan orang jahat?
Siapa yang kamu sebut orang jahat? Tidak menyebut nama. Kenapa kamu marah? Kamu. Direktur Liu. Pendidikan keluarga Liu kurang baik ya. Seorang menantu yang tinggal di rumah. Berani melawan orang. Sudah, Jiang Feng tidak bermaksud begitu. Sudahlah, ayo pergi. Silakan baik. Mari silakan duduk baik, cepat duduk. Saya tidak salah lihat di pinggang ini. Kenapa masih ada label gantung? Fei bukan saya yang bilang. Setelan jas tidak cocok. Kenapa labelnya tidak dilepas? Apa setelah makan? Harus dikembalikan. Jangan-jangan untuk acara ini. Sementara menyewa baju. King Nona Liu. Harus membiayai perusahaan Liu banyak orang. Pulang ke rumah masih harus membiayai pria yang tidak bekerja. Hidup pasti ketat. Nona Liu, apakah suami Anda punya pekerjaan? Bagaimana kalau datanglah ke perusahaan? Saya kebetulan perusahaan saya baru-baru ini membuka lowongan untuk posisi satpam. Gaji bulanan 3.500. Tidak usah. Terima kasih Jiang Feng. Dia sekarang sudah punya pekerjaan. Pekerjaan apa yang bagus? Apakah dia sedang mengangkut batu bata di lokasi konstruksi? Atau sedang memutar skrup di pabrik? Kakak Liu Kai. Jangan meremehkan orang begitu. Mr. Jiang sangat angkuh. Pasti dia sedang melakukan bisnis besar. CEO Jiang berani bertanya. Anda bergerak di bidang apa? Mari kita bertukar pikiran. Di sini adalah. Mungkinkah CEO Jiang juga bergerak di bidang kuliner? Kebetulan saya kenal Manager Long dari Jusian Yiping. Bagaimana kalau saya mengundangnya ke sini, kalian berdua bisa bertukar pikiran tentang strategi bisnis? CEO Tao, kalau bukan karena Anda mengadakan jamuan di tempat mewah ini, kami mungkin tidak akan pernah punya kesempatan makan di tempat seperti ini. Nanti Anda harus memperkenalkan Manager Long kepada saya. Banyak teman saya yang ingin memesan tempat di sini tapi tidak bisa. Ya CEO tahu hari ini. Kita harus minum sepuasnya, jangan pelit ya. Aduh, apa yang kalian bicarakan ini? Semua orang hari ini, silakan minum semua biaya. Saya tahu yang akan membayar. Nanti saya akan memanggil Manager Long ke sini. Memperkenalkan kepada semua orang, kita minum bersama. CEO tahu memang luar biasa. Bahkan bisa mengundang manajer dari perkebunan terbaik di kota ini. Nanti saya harus menghormati Anda dengan beberapa gelas. Ya sangat iri dengan hiking. Punya tunangan yang hebat seperti ini. Baiklah, karena kita semua adalah teman sekelas. Ben Sheng adalah orang kita sendiri, jangan sungkan. Chen Fei, hidangan ikan pera karang ini adalah hidangan andalan di sini, cobalah. Biarkan semua orang memesan dulu. Hidangan andalan sudah buru-buru dipesan. Tujuannya datang ke sini sangat jelas ya. Saya pernah melihat orang yang ikut pesta pernikahan tanpa diundang, tapi yang ikut reuni teman istri. Ini baru pertama kali saya lihat. Hanya sekadar makan. Tidak perlu ikut-ikutan selama Chen Fei mau. Di Jusian Yipin tidak ada yang tidak bisa dia makan. Jiang Feng, jangan bicara lagi. Wah, kayaknya hari ini ada yang ingin membayar untuk Pak Tao. Tapi Jiang Feng, saat kamu melihat menu, apakah kamu tidak memperhatikan harganya? Makan di sini sekali bisa menghabiskan puluhan ribu. Uang saku yang diberikan keluarga Liu padamu mungkin jauh dari cukup. Bagaimana kalau hari ini kita ikuti saja keinginannya? Tadi dia bilang. Itu ucapannya sendiri hari ini. Kita pesan paket termahal di sini lalu minta Pak Jiang yang bayar bagus. Pak Jiang tadi juga bilang, tidak ada yang tidak bisa dimakan, jadi kami tidak akan menolak. Silahkan sajikan dengan standar 188.000. Baik Pak Tao. Ini ada 200.000, ambil untuk bayar nanti. Chen Fei, sedikit uang. Bukan masalah besar bagiku. Pak Jiang berlagak seperti orang kaya. Pada akhirnya, tetap bergantung pada wanita.
Setelah ribut-ribut yang keluar uang. Tetap Nona Liu wah. Benar-benar suami yang menumpang. Bagaimana kalau begitu Jiang Feng? Hari ini semua biaya kita bagi dua. Saya bantu sedikit tapi. Kamu tidak boleh pakai uang wanita. Berani tidak? Tidak tertarik. Kenapa takut? Intinya sih cuma pengecut mungkin di dompet. Bahkan 1000 pun tidak ada. Baiklah mari kita main. Chen Fei pesan makanan. Kenapa kamu masih seperti dulu bertindak gegabah? Tidak apa-apa. Baik pelayan silakan. Beritahu koki gunakan. Bahan-bahan terbaik untuk kami. Saya bersedia membayar 5 kali lipat harganya. Semua hidangan berikan kami 2 porsi. 1 untuk dimakan. 1 untuk dilihat. Boroso sekali. Tidak pantas kan? Kalau tidak mampu bilang saja tidak mampu. Apa hubungannya dengan menyia-nyiakan makanan Pak Tau? Saya pribadi merasa berkewajiban mengingatkan Anda. Jusian Yipin tidak mendukung pemborosan jika berlebihan. Mungkin keanggotaan VIP Anda akan dicabut. Jika Anda tertarik Jusian Yipin mengadakan lelang khusus malam ini. Anda diundang untuk hadir. Baiklah kalau begitu. Semua orang sedang bersemangat. Mari kita coba sesuatu yang berbeda setelah makan. Lelang bagaimana? Saya akan menemani Anda sampai akhir. Konon Jusian Yipin selalu mengadakan lelang anggur merah. Yang dilelang di sini adalah anggur merah terbaik dari luar negeri. Pak tahu hari ini, Anda akan membawa kami orang biasa untuk merasakan pengalaman ini. Merasakan sendiri. Sayangnya mungkin Pak Tau bersedia. Tapi ada orang yang tidak bisa berpura-pura lagi, dia akan menantu yang diambil. Kemampuannya terbatas. Jiang Feng katakan saja. Berani tidak Anda menerima tantangan ini? Saya akan menemani Anda sampai akhir. Baik. Semuanya botol ini. Henri Romane Dry Red. Adalah barang lelang utama malam ini. Harga awal 1 juta. Setiap kenaikan minimal 100.000. Semuanya, silakan ajukan penawaran. Barang lelang seperti ini. Mungkin hanya orang-orang di ruang VIP yang bisa ikut. Kami hanya bisa menyaksikan. Konon malam ini Jusian Yipin akan kedatangan beberapa orang penting. Sepertinya botol anggur merah ini akan menjadi rebutan para orang penting tersebut. Menyaksikan langsung peristiwa besar seperti ini. Kami malam ini tidak datang sia-sia. Jiang Feng saya membawa Anda ke sini karena merasa bersalah telah salah paham kemarin. Jangan berbuat nekat nanti Anda akan terjebak. Saya tidak akan membantu Anda. Putri Chen aku tahu apa yang harus dilakukan. Ya. Hati-hati uang kita tidak mudah didapat. Ah, tenang saja. Tidak akan lama. Dia pasti akan kabur. Hei, aku yang akan membayar. 1 juta. 200. Hei, aku bilang kamu sengaja mengganggu ya? Lelang ini naik 10.000 setiap kali. Tidak sekejam itu. Kalau tidak bisa lelang jangan asal teriak. Kakak Liu Kai ini lelang. Setiap orang punya hak untuk menawar. Aku tawar 3 juta. 500. Menantu tetap menantu. Lelang selalu dalam ribuan. Apa dia pikir ini 500 rupiah? Putri Chen. Kenapa bangun? Putri Chen, suasana di sini bagus. Apa ada sesuatu yang harus kamu lakukan sekarang? Jangan buru-buru, aku masih menunggu untuk minum. Henry Romane Conti milik suamimu. Ya Putri Chen, suamimu sangat royal. Tidak ada sedikit pun seperti menantu. Seperti seorang bos besar. Kamu buru-buru pergi sekarang. Jangan-jangan takut dia tidak bisa membayar nanti. Dan membuatmu malu. Karena Tuan Jiang sangat royal dan sangat populer, aku tidak akan di sini mengganggu kesenangannya. Hanya Tuan tahu, aku tahu bagaimana suamiku. Aku yang paling tahu taruhan kalian berdua pada akhirnya. Mungkin hanya kamu yang akan menyesal. Ah, Putri Chen. Kita senyo berkumpul untuk bersenang-senang. Mengapa kamu marah? Lagi pula,
Ini adalah Jusian Yipin. Siapa yang ikut lelang di sini, tapi menolak membayar, pasti tidak bisa keluar dari pintu ini. Ah, Fei Fei. Kita jarang berkumpul. Duduklah dengan tenang lagi pula. Anggur merah yang mahal ini, Anda harus mencobanya. Tahu bahwa tunangan Anda memiliki kemampuan, tapi itu tidak perlu. Sepertinya pertemuan seperti itu, saya tidak akan berpartisipasi di masa depan. Putri Pagi. Jangan khawatir hari ini. Aku tidak akan mengecewakanmu. Fu Bixing Yama menawarkan 5 juta. Tidak ada kenaikan 5 juta. Saya pikir saya Wang. Sudah merupakan Tangganyang, baik untuk menghambar-hambarkan kekayaan. Saya tidak berharap ada gunung di luar gunung. Ada surga. Sebotol anggur merah. Aku bisa berteriak 5 juta ini. Pangeran. Di sini adalah produk Jusian. Tambahkan 0 lagi nanti. Tidak mengherankan. Hanya saja, saya tidak tahu siapa pria besar ini. Tuan Tau Feng Yasong, pria besar di kamar pribadi, izinkan saya memberitahu Anda. Botol anggur ini pasti akan mendapatkannya. Apakah Anda yakin Anda ingin melanjutkan pelelangan? Oh, orang besar. Orang besar mana? Ini tidak mudah diungkapkan. Karena ini. Lagi pula nama keluarga Jiang datang untuk membuat masalah. Itu tergantung pada wajah Chen Fei. Lupakan saja. Semua orang adalah teman sekelas dan tidak perlu harus bersaing hari ini. Sampai di sini. Tuan tahu, aku tidak bisa menelan nafas ini. Kami duduk di kamar pribadi terbesar di Jusian Yipin. Fu Bixing, jika kita mengakui. Bukankah itu lelucon? Ya Tuan Tau, apakah Anda benar-benar ingin membuat? Apakah Anda mengendarai di atas kepala Anda? Anda adalah CEO dari grup Songjing, juga mengenal Menir Naga. Apakah dia takut dia tidak akan berhasil? Bagaimana saya bisa takut dengan limbah? Katakan pria besar itu, hari ini anggur kita sudah diatur, Pak. Jiang Feng, aku harus mengingatkanmu. Yang datang ke Jusian Yipin ini semuanya orang kaya dan terhormat. CEO tahu sepenuhnya memiliki kualifikasi untuk bersaing dengan orang lain. Kau ini hanya menantu yang dibawa masuk. Kalau sampai membuat marah orang penting di ruangan sebelah, rasanya kau tidak akan bisa menghadapi akibatnya. Feng Yasong menawar 6 juta. Apakah ada yang menawar lagi? 7 juta. Fu Beixing menawar 7 juta. Feng Yasong menawar 10 juta. Apakah ada teman yang mau menaikkan tawaran? Hari ini akan menjadi harga tertinggi lelang anggur merah sepanjang sejarah Jusian Yipin. Sudahlah Wensheng, kita minum anggur apa saja tidak masalah. Jangan karena emosi sesaat menghabiskan begitu banyak uang lagi pula. Jiang Feng ini sehari-hari hidupnya bergantung pada Chen Fei. Dari mana dia punya uang, pada akhirnya tetap kita yang harus membayar. Ya lupakan saja CEO tahu. Sepertinya orang penting itu sudah sangat berniat untuk mendapatkannya. Lebih baik kita menghindari konflik dengannya. Baiklah, kalau begitu kita tidak ikut lelang lagi. Tunggu. Chen Fei ngomong-ngomong. Sudah terlalu lama kita tidak minum bersama. 50 juta, ambilkan anggurnya. 50 juta Tuan. Apakah Anda yakin? Siapa yang berani bersaing denganku? Baik-baik, benar-benar membuat orang terkesima. Jiang Feng, aku salut dengan keberanianmu. Aku ingin melihat sampai kapan kau seorang menantu tak berguna dari keluarga Liu ini. Bisa berpura-pura. Jiang Feng ini bukan tempat untuk bermain-main, cepat berhenti. Jangan cari masalah. Aku bilang aku akan menemani sampai akhir. Kalau 50 juta tidak cukup, maka 500 juta. 5 miliar, 50 miliar. Uang itu hanyalah kertas tak berguna yang menumpuk, tapi hari ini tidak ada yang boleh membuat Chen Fei sedikit pun merasa tidak nyaman. Wah, kertas tak berguna yang menumpuk. Benar-benar gila. Percayalah, aku pernah melihat orang yang tidak punya uang tapi pura-pura kaya. Tapi yang sampai nekat seperti ini.
Aku baru pertama kali melihatnya. Aku dengar. Ada yang berebut anggur dengan saya di sini. Ayah, kenapa kamu datang? Saya kira itu orang bodoh. Bisa sampai menaikkan harga anggur seharga 1 juta menjadi 50 juta. Ternyata kamu si pemboros ini. Ayah, kamu salah paham, itu dia yang sengaja menaikkan harga di sini. Siapa kamu? Jiang Feng. Saya kira ini anak orang kaya. Ternyata hanya orang kecil. Anak yang belum tumbuh bulu. Belajar ikut lelang. Apakah kamu punya kemampuan? Kenapa kamu keberatan? Bayar dan usir tamu. Ini. Apakah ini kartu ungu legendaris? Apa ayah kartu seperti ini? Hanya ada 5 di dunia. Jiang Feng, kamu hanya menantu keluarga Liu. Dari mana kamu dapat kartu ini, Pak Tao? Saya lihat kartu di tangan Jiang Feng pasti palsu. Palsu. Menarik. Sangat menarik. Anak muda, kamu bisa menipu orang lain, tapi tidak bisa menipu saya. Di seluruh kota Jiang, Hanya ada 1 kartu ungu. dimiliki keluarga Lu saat kamu datang. Tidak mencari tahu dulu. Bisnis siapakah ini? Jiang Feng, di mana kamu melakukan penipuan? Berkeliling menipu tidak baik. Kamu harus menipu di wilayah keluarga Lu. Kali ini, kamu benar-benar menendang besi. Panggil manajer Long kalian ke sini. Bilang ada orang yang membuat masalah. Hei Jiang Feng, takut ya? Terlambat, hahaha. Nanti manajer Long datang. Saya lihat bagaimana kamu mati hari ini. Jiang Feng, apakah kamu gila? Bahkan berani memalsukan ini, saya kira 3 tahun ini kamu ada kemajuan tidak disangka, semakin menjadi-jadi. Siapa yang membuat masalah di bisnis saya? Manajer Long, Anda akhirnya datang. Ada seseorang di sini, menggunakan kartu palsu untuk menipu. Mengganggu ketertiban Mohan, Anda menegakkan keadilan. Benar. Siapa yang tidak tahu kartu ungu kehormatan ini milik keluarga Lu? Dia berani menggunakan kartu palsu untuk menipu. Ini bukanlah penghinaan terhadap Ju Xian Yipin. Penghinaan terhadap keluarga Lu, anak muda. Manajer Long sudah datang. Kenapa tidak cepat berlutut? Memberi hormat dan meminta maaf mungkin. Masih bisa mengurangi pukulan. Bos, kenapa Anda datang? Ini manajer Long. Apakah Anda salah mengenali orang? Diam, kalian tahu siapa dia? Tuan Jiang adalah pemilik sebenarnya dari Ju Xian Yipin sekarang. Seluruh Ju Xian Yipin adalah milik Tuan Jiang. Jangan hanya makan. Minum segelas anggur. Bahkan jika Tuan Jiang ingin minum air lemon, 88 koki Michelin dari Ju Xian Yipin akan menyiapkannya untuknya. Kamu berani menyinggung Tuan Jiang, benar-benar tidak tahu malu. Dia adalah pemilik Ju Xian Yipin. Jadi, Jiang Feng adalah orang besar yang sebenarnya. Sio tahu, bayarlah kamu sebelumnya bilang. Semua pengeluaran dibagi 2. Sekarang total 50 juta, waktunya kamu membayar setengahnya. Apa setengah? Anak durhaka, kamu ingin membuatku marah. Cepat berlutut minta maaf pada Tuan Jiang ini, ayah. Cepat. Maaf Tuan Jiang, Kak Jiang, mohon maafkan saya. Jika saya benar-benar membayar setengah ini, saya akan hancur. Tuan Jiang, saya tidak tahu diri. Maafkan saya kali ini, saya tidak akan berani lagi. Tuan Jiang, mohon maaf. Jangan. Wen Sheng, Tuan Jiang. Wen Sheng, Tuan Jiang, mohon maaf. Jiang Feng, apa yang sebenarnya terjadi? Tuan Jiang. Saya sudah lama menyadari Anda luar biasa. Semua itu salah paham, jangan diambil hati. Chen Fei, semua itu kesalahan Tao Wen Sheng. Banyak hal yang belum sempat kubicarakan denganmu.
Tuan Jiang memang benar bahwa kita tidak bisa menilai seseorang dari penampilannya. Apakah Anda berkenan memberikan kontak Anda? Suatu hari nanti saya pasti akan mengunjungi Anda. Ya ya, Tidak perlu kalau bukan karena hari ini. Bagaimana kita bisa tahu bahwa di antara teman-teman Chen Fei ada begitu banyak orang bermuka dua? perusahaan kita sedang dalam masalah, ada yang sengaja menekan produk Liu di pasar. Kamu harus segera kembali ke perusahaan. Baik, jangan panik dulu. Aku akan segera menyelesaikannya. Ada apa? Ada beberapa hal yang harus kuhadapi. Kamu pulang sendiri saja. Nanti, aku akan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Tuan Jiang, hari ini banyak kesalahpahaman. Dia memukul dadaku. Direktur Yo. Direktur Liu, angin apa yang membawa Anda ke sini? Direktur Yo Bisnis Properti Liu di Jiangcheng masih bisa berjalan atau tidak, Anda yang menentukan. Direktur Liu, apa maksud Anda? Grup Liu Anda berjalan dengan legal. Kapan saya yang mengurusnya? Mari kita langsung ke intinya. Menurut investigasi saya, grup Liu kami sedang ditekan. Dan Anda yang berada di belakangnya. Mari kita bicara bisnis. Silakan ajukan syarat apapun yang Anda miliki. Begini saja, saya akan memberikan 20% pasar. Anda berikan 80% keuntungan tanda tangani kontrak, dan kita selesaikan. Kalau Anda tidak mau menandatangani, tidak apa-apa. Memberikan keuntungan 80%. Sungguh mulut besar. Menurut yang saya tahu, 90% karyawan perusahaan Anda, Direktur Yo, tidak pernah masuk ke industri properti. Sekarang penjualannya berantakan. Anda membuat kerusakan seperti ini, kedua belah pihak yang rugi. Direktur Yo, sekarang Anda mungkin juga tidak nyaman. HMPH. Urusan saya tidak perlu Anda khawatirkan. Sejak keluarga Liu Anda menyinggung saya, Yo Basiong, Anda seharusnya sudah siap mental. Lagi pula ini baru permulaan. Kapan keluarga Liu kami menyinggung, Direktur Yo? Sudah, jangan bicara lagi. Pengawal antar tamu keluar. Nona Liu, silakan. Menantu keluarga Liu, aku ingin kamu mati. Master Hong, orang ini sangat aneh. Sepertinya cukup terampil. Aku bahkan tidak tahu bagaimana aku bisa terlempar olehnya. Hanya dengan suara woos. Jatuh ke air karena aku sudah sampai di sini. Tentu saja aku tidak akan tinggal diam. Lukamu sudah aku periksa. Lawannya juga seorang praktisi. Tapi kemampuannya rendah. Tidak layak disebut hebat. Kalau benar-benar ahli, kamu tidak mungkin bisa kembali hidup-hidup. Apalagi masih sangat muda. Sepertinya baru saja masuk ke dunia praktik. Anak kecil yang sombong dan tidak tahu apa-apa. Master Hong, bagaimana dengan Anda melawan orang ini? Berapa persen peluang menang? Membunuhnya. Tidak perlu satu jari pun. Master Hong, setelah ini selesai, aku tidak akan melupakan jasa Anda. Hari ini hujan. Cocok untuk mencuci pisau. Ibu, jangan pergi. Chen Fei. Bagaimana pembicaraannya? Yo Basiong masih tidak mau mengalah. Jelas tidak ingin berdamai. Kita harus mencari cara lain. Kenapa bisa seperti ini? Keluarga kita, kapan pernah berurusan dengan orang yang sulit seperti ini? Maaf, ini semua salahku. Kalau bukan karena aku, Jiang Feng tidak akan melukai Yo Basiong. Kita juga tidak akan sampai menjadi korban tekanan jahat kakak. Aku juga tidak sengaja melakukannya, baiklah. Semua ini perbuatan Jiang Feng. Aku bilang industri keluarga kita selalu tanpa alasan ditekan.
Ternyata semua ini perbuatan Jiang Feng. Jiang Feng memang pembawa sial. Dulu kakek untuk membantu keluarga Jiang. Membuat keluarga kita juga terkena imbasnya. Sekarang lagi-lagi berurusan dengan You Basiong. Benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa, hanya merusak segalanya. Jiang Feng, katakan apa yang sudah kau lakukan. Ibu, Mengapa ini terjadi? Jiang Feng, kami sudah tahu kalau kau menyinggung You Basiong. Apa yang ada di pikiranmu itu You Basiong lo. Masalah sebesar ini, bagaimana bisa kau bertindak sembarangan tanpa sepengetahuan keluarga Liu? Kalau bukan karena Roro memberitahu kami masih tidak tahu apa-apa. You Basiong. Tampaknya pelajaran terakhir belum cukup membuatnya kapok. Kalau aku tidak salah ingat penyebab masalah ini. Sudahlah, anggap saja ini kesalahanku. Apa? Anggap saja kesalahanmu, padahal jelas-jelas ini semua ulahmu. sudah ibu. Selama ini kau makan dari keluarga kami. Pakai dari keluarga kami, kau tidak bisa membantu keluarga kami juga sudah cukup. Sudah ibu. Kau malah membuat keluarga kami ikut kena. Baik-baik saja. Hari ini aku akan memberimu pelajaran. Ibu. Memberimu pelajaran. Berhenti. Jangan ribut lagi. Aku yang akan menanganinya, kakek, silakan duduk di sana. Masalah ini, memang Jiang Feng salah. Tapi itu juga tidak disengaja. Ingatlah dulu ketika keluarga Liu masih jaya. Hanya seorang. You Basiong, apa artinya? Apakah dia menekan keluarga Liu? Selain meminta maaf dan minta ampun, tidak ada cara lain. Bagaimana dengan kalian? Sebaiknya kalian semua introspeksi diri. Kakek, Xiao Jiang, kemarilah. Ibu baik-baik saja. Kakek baik-baik saja. Dulu kau tidak punya rumah. Aku melihatmu sebagai orang yang jujur, tangguh dan bisa diandalkan. Baru aku izinkan kau masuk ke keluarga Liu. Selama ini, meskipun kamu belum berprestasi apapun, tetapi kamu setia kepada keluarga Liu. Sangat setia. Putri Chen sejak kecil sangat kuat. Kau harus melindunginya dengan baik. Kakek tenang saja. Tidak ada yang akan memisahkan aku dan Putri Chen. Kalau semua dengar baik-baik. Ini urusan mereka berdua. Jangan terlalu banyak ikut campur. Daripada memikirkan itu, lebih baik pikirkan cara lain. Bagaimana menghadapi si You Basiong itu? Kakek, Kakek, jangan karena emosi sesaatmu. Kita malah menjerumuskan keluarga Liu ke dalam masalah besar. Padahal kalau menikah dengan keluarga Kong, masalah bisa selesai. Diam. Putri Chen menikah dengan si playboy itu. Kecuali aku mati. Xiao Liu kembali ke kamar. Kakek, silakan pulang dulu. kakek memang orang yang sangat menghargai hubungan. Kalau aku punya bahan obat yang tepat, mungkin bisa membuat pil keabadian. Untuk memperpanjang umur kakek 10 tahun. Jiang Feng, ikut aku. Putri Chen. Urusan You Basiong akan kuhadapi. Tetapi bisakah kamu jangan memberiku masalah lagi? Dan aku tidak akan menikah dengan Kong Mingze karena aku tidak akan menikah dengan bajingan. Itu tidak ada hubungannya denganmu.
Tenang saja Putri Chen, sebenarnya tidak serumit itu. Besok pagi aku akan menemui Yeo Baxiong untuk bicara. Sudahlah. Bisakah kamu jangan memberatkan keluarga Liu lagi? Semua urusan biar aku yang tangani. Oh ya, tentang Jusian Yipin. Sebenarnya bagaimana? Sebenarnya tidak ada apa-apa, hanya kebetulan saja. Aku menyelamatkan Lu Changsheng, dia malah memberiku sebuah villa. Sesederhana itu. Menyelamatkan orang. Kalau soal itu anggap saja selama 3 tahun aku hilang. Aku belajar itu untuk mengisi waktu. Sudahlah, aku harus kembali membereskan. Pergi ke perusahaan untuk menenangkan situasi, kalau tidak semuanya akan kacau. Ingat baik-baik, jangan bikin masalah lagi untukku. Halo Pak. Selamat datang di Muhe Hall. Pak Meng, Ya, ada yang bisa saya bantu. Saya butuh Astragalus Angelica dan Kingsia masing-masing 5 ons. Polygon Multiflorum 8 kian Atrakilode 1,5 ons. Jika hanya bahan-bahan biasa ini, setiap toko obat bisa menyediakannya. Tidak perlu datang ke Muhe Hall kami. Memang benar apa yang saya butuh ada di toko obat lain, tapi hanya 1 jamur Ganoderma dengan 7 daun. Apakah Muhe Hall pernah memilikinya? Ganoderma 7 daun. Bagaimana Anda tahu daun Ganoderma? Adalah hal yang sangat normal. Hanya saja kebanyakan orang seumur hidup tidak pernah mendengar atau melihatnya. Oh, ternyata kita sehaluan. Maka Anda datang ke tempat yang tepat. Muhe Hall kami memang memiliki 1 jamur Ganoderma 7 daun. Tapi masalah ini, saya tidak bisa memutuskan. Harus meminta persetujuan dari manajer kami Pak MU. Apakah Anda punya perantara? Kalau tidak, Anda tidak bisa bertemu dengan manajer kami. Bagaimana dengan benda ini? Cincin naga Tianxuan. Pak, silakan ikut saya. Tidak heran disebut toko obat nomor 1 di Jiangcheng. Muhe Hall bahkan memiliki barang bagus seperti ini. Saya sangat puas, nanti saya akan transfer uangnya. apa yang Anda bicarakan? Sebagai tamu kehormatan Muhe Hall tidak perlu membayar. Ini adalah manajer kami, Nyonya Murong. Sejak zaman dahulu orang miskin belajar sastra, orang kaya belajar bela diri. Terutama seperti Anda, yang sering berlatih dan menjelajah di luar. Tidak bisa lepas dari pertarungan dan persaingan. Lagi pula, Anda juga sering membantu Muhe Hall menyelesaikan masalah. Muhe Hall pasti akan menyediakan bahan obat untuk Anda. Untuk mengatasi luka dan penyakit Anda. Kalau begitu, terima kasih banyak Nyonya Murong. Saya tidak akan menolak kebaikan Anda. Nyonya Murong, ada tamu datang. Ingin membeli Ganoderma 7 daun. Manajer Muhe Hall Murong Yanran. Jiang Beizun. Silakan duduk. Teman Jiang tidak tahu ya. Tamu di MU Hitang ada 2 jenis. Satu adalah tamu biasa di ruang depan. Hanya di permukaan sebenarnya. Bisnis sebenarnya dari MU Hitang adalah untuk lingkaran praktisi kita. Orang-orang khusus, yaitu di halaman belakang. Orang yang datang biasanya sedikit tapi bisnisnya besar. Tuan Jiang ini kelihatannya sepertinya agak asing ya. Seperti awan dan burung liar, wajar jika belum pernah dengar. Bagaimana, apakah saya perlu memberitahu asal-usul saya? Tidak perlu. Tuan Jiang mencari Kilingshi. Tentu saja adalah teman seperjalanan kita. Hanya saja, Kilingshi tidak mudah ditemukan. Bukan saya berbohong. Di seluruh kota Jiangcheng, hanya MU Hitang yang memiliki 1. Dan itu adalah barang sempurna tanpa cacat. Jadi masalah harga, Tuan Jiang harus punya ekspektasi. Asal barangnya asli, uang bukan masalah. Cepat? Yanran suka berbisnis dengan orang secepat Anda. Pak Meng, tolong ke gudang.
Ambil Killing Z itu dan siapkan 1 MU healing. Master Hong anak itu ada di dalam bawah jalan. Ia menantu keluarga Jiang. Lihat bagaimana kamu mati hari ini. Jiang Beizun. Saya sudah banyak berurusan dengan praktisi. Tapi belum pernah dengar ada keluarga Jiang. Mungkin saudara ini baru saja masuk ke dunia praktisi. Anak sapi baru. Ini adalah Saya perkenalkan, ini adalah tamu kehormatan MU Hitang. Master Kuo sangat berpengalaman di lingkaran ini. Memiliki banyak wawasan di jalan praktisi. Tuan Jiang baru datang. Kedepannya jika ada masalah, bisa bertanya pada Master Kuo. Pasti akan membantu jalan praktisi Anda. bagus, ini yang saya cari. Tuan Jiang puas ya? Mari kita bicarakan harga. 36 juta bagaimana? Jika Tuan Jiang merasa terlalu tinggi, kita bisa bernegosiasi lagi. Tidak perlu, harga ini sudah cukup. Kartu Violet Supreme. Tidak menyangka Tuan Jiang dengan keluarga Lu ada hubungan seperti ini. Aneh. Bagaimana kartu Violet Supreme bisa ada di tangannya? Mungkinkah orang ini dari keluarga Lu? Siapa yang datang? Tuan Jiang memang cepat, jamur 7 daun ini akan segera dikirim ke rumah Anda. Ini adalah token Muhe. Ketika Tuan Jiang datang lagi nanti tunjukkan token Muhe, dan seseorang akan membawa Anda ke halaman belakang. Hong Li, si pisau pencabut air. Apa maksud kalian? Tidak tahukah kalian bahwa Muhe Hall sedang berbisnis dengan tamu terhormat? Masuk ke wilayah saya saja sudah berani, apalagi berani bertindak. Apakah kalian ingin melanggar aturan? Jangan marah, Meneir MU. Saya Hong Li datang kali ini hanya untuk membunuh 1 orang. Segera pergi. Benar hal ini. Tidak ada hubungannya dengan Muhe Hall. Aturan dunia persilatan diselesaikan dengan cara dunia persilatan. Setelah selesai, saya akan meminta maaf secara pribadi kepada Meneir MU Tuan Jiang. Waktumu telah tiba. Datang tepat waktu. Saya berencana mencarimu besok. Kamu malah datang sendiri, bagus. Ini menghemat 1 masalah. Masih berani keras kepala. Saya lihat kamu sudah diambang kematian tapi masih tidak sadar. Tahukah kamu siapa yang ada di samping saya, Hong Li? Master Hong. Jangan berpikir hanya karena kamu punya sedikit kemampuan, kamu bisa meremehkan orang lain. Master Hong sudah terkenal sejak lama. Ahli tingkat Xuan. Hari ini saya mengundangnya untuk membalikkan keadaan hari itu. Master Hong, silakan bertindak. Hari ini saya ingin melihat anak ini berdiri di depan saya lalu berlutut memohon maaf dan meminta maaf. Apapun perselisihan, kalian masuk ke sini. Ini adalah tamu dari Muhetang. Di wilayah Muhetang belum pernah terjadi pertarungan. Dan tidak akan pernah ada, ini adalah aturan. Dengan begitu bisa memberikan kebaikan pada Jiang Beizun. Jika dia benar-benar memiliki hubungan dengan keluarga Lu, bantuan ini layak diberikan. Meneir MU berkata benar. Muhetang tidak pernah aktif terlibat dalam konflik. Tetapi juga tidak akan mengabaikan provokasi yang datang. Sebagai tamu kehormatan Muhetang, dengan saya di sini, kalian tidak akan bisa bertarung dengan siapapun, benarkah? Tamu kehormatan, hanya anjing peliharaan saja. Orang lain mungkin masih memberi sedikit muka. Saya Hong Li tidak akan begitu. Sebagai seorang praktisi, selalu berpikir untuk tetap di tempat. Kamu bukan lawan saya. Bicara besar hari ini. Biarkan saya mencobamu. Nak, kamu bisa mengakhiri sendiri. Saat saya Hong Li mengeluarkan pisau selalu ada darah. Hari ini kamu akan mati. Tapi dengan kemampuan dan kekuatanmu,
Jauh dari cukup untuk menjadi korban pisau saya. Baiklah. Saya beri kamu kesempatan untuk memutuskan meridianmu sendiri. Benarkah? Bunuh saja, ngapain banyak bicara. Tidak baik apa yang terjadi, kekuatan pisau hujan melemah. Hujan tiba-tiba hilang. Melawanmu saya lebih dari cukup. Bagaimana mungkin? Saya bahkan tidak bisa menangkap jejak pisaunya. Kekuatan seperti itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh praktisi biasa. Mungkin Hong Li terlalu ceroboh. Meremehkan Master Kuo. Jika itu Anda tadi. Jika itu saya mungkin akan berakhir. Sama seperti Hong Li. Ini baru master, ini benar-benar master. Orang ini tidak sesederhana yang terlihat. Saya berani menyatakan, gerakannya tadi tidak menggunakan kekuatan penuh. Bahkan Master Kuo memberi penilaian yang sangat tinggi. Siapa sebenarnya Jiang Beizun ini? Master Hong, Master Hong. Bagaimana bisa ini tidak mungkin? Kakang Jiang. Bukan Tuan Jiang. Salah. Salah paham. Barusan kamu tidak bilang begitu. Kamu mau membunuhku. Bagus sekali si Jiang. Hari ini aku salah lihat, tapi aku juga bukan orang lemah. Kepala jatuh cuma tinggal bekas luka, ayo. Lakukan saja, aku sudah siap. Pergi sana. Kamu tidak layak mati di bawah pedangku. Kakang Jiang. Kamu benar-benar membuatku terkesan. Hari ini Kakang Jiang. Terima kasih sudah tidak membunuhku, aku Yo. Aduh. Cincin naga Xuantian. Kamu kenal benda ini? Seluruh kota Jiang. Siapa yang berani bilang tidak kenal cincin naga Xuantian? Setelah cincin ini muncul, bisa memerintah seluruh dunia bawah tanah. Aduh Kakang Jiang. Salah paham besar nih. Aduh. Setelah ini aku pasti berubah. Aku tidak akan mengganggu lagi lain kali. Aku pasti datang minta maaf. Seseorang kakiku kesemutan. Aduh brengsek, angkat aku. Bawa pergi Hong Li ini. Jangan kotori tempat Kakang Jiang. Tuan Jiang, Anda benar-benar memberikan kejutan besar. Tuan Jiang benar-benar menyimpan rahasia. Aku hanya menyelesaikan serangga kecil. Bagaimana bisa begitu? Tuan Jiang rendah hati.
Hong Li adalah ahli tingkat Xuan yang sudah terkenal lama. Tian di Xuan Huang. Dia bisa dibilang setengah kaki sudah masuk ke tingkat D. Bukan orang tingkat Xuan biasa. Tapi Tuan Jiang bisa dengan begitu cepat dan bersih membunuhnya. Kekuatan jauh melebihi bayangan kami. Benar. Tuan Jiang masih muda. Tapi kemampuan sudah mencapai tingkat D. Adalah sosok yang setara dengan keluarga Lu di Jiangcheng. Bisa dibilang saya sebelumnya tidak terpikir. Keanggunan Master Jiang. Saya agak terlalu percaya diri. Mohon maaf Master Jiang. Tidak apa-apa, hanya hal kecil. Master Jiang tidak memikirkannya. Master Jiang benar-benar berhati lapang. Kami benar-benar malu. Mengapa Master Jiang hari ini? Apa maksudmu Yao Basiong? Saya dengar keluarga Yao dulu sering menyumbang untuk amal. Sangat dicintai oleh rakyat. Bisa dibilang memiliki moral yang baik. Ayahnya memiliki anak di usia tua anaknya meski keras kepala. Tapi tidak sampai menjadi satu-satunya keturunan. Master Jiang menyebut dirinya seperti awan dan burung liar. Mungkin hidup sendiri. Mr. Mu katakan saja langsung. Baiklah. Maka saya mewakili Mu Hetang. Secara resmi mengundang Master Jiang. Jika Anda bersedia menjadi tamu kehormatan utama kami. Selain mendapatkan dukungan finansial dan material, semua bahan obat-obatan, Mu Hetang akan menyediakannya secara gratis. Tentu saja Master Jiang tidak perlu merasa repot. Sebagian besar hal, tidak memerlukan kehadiran tamu kehormatan ini. Master Kuo yang juga tamu kehormatan kami sangat mengerti. Bagaimana pendapat Master Jiang? Tamu kehormatan tidak perlu. Saya sudah terbiasa hidup sendiri. Mohon maaf Mr. Mu. Hanya sedikit menyesal tidak apa-apa. Sebelumnya kita sudah sepakat tentang jamur 7 daun itu. Mu Hetang tidak akan meminta bayaran. Anggap saja sebagai hadiah untuk Master Jiang. Mohon Master Jiang jangan menolak. Ini hanya ada satu hal yang perlu saya ingatkan. Hong Li sudah meninggal. Ini tetap menjadi masalah jika tidak ada dukungan dari Mu Hetang. Beberapa hari ke depan, Master Jiang mungkin akan menghadapi masalah. Ya. Keluarga Hong adalah salah satu dari 3 keluarga besar di Jiangcheng. Jangan meremehkan kekuatan Hong Li. Dia adalah ahli tingkat puncak Xuan. Kematiannya menyebabkan kerugian besar bagi keluarga Hong. Kelompok Hong ini mungkin tidak akan menerima begitu saja. Tidak masalah, kita hadapi saja. Saya Jiang Beizun dalam hidup ini selalu mengikuti hati nurani. Tidak pernah takut dengan pendapat orang lain. Master Jiang mungkin belum tahu yang menjaga keluarga Hong itu adalah ahli tingkat yang sejati. Kemampuannya hanya di bawah Pak Lu dari keluarga Lu. Sangat luar biasa. Meskipun Master Jiang juga ahli tingkat D, tetapi waktu latihannya masih singkat. Saya khawatir jika terjadi konflik, Master Jiang akan mengalami kerugian besar. Bagaimana kalau begini? Saya akan mengawasi keluarga Hong. Anda kurangi aktivitas di luar selama ini. Jika ada kabar saya akan langsung menghubungi Anda. Bahkan seluruh keluarga Hong. Bagi saya hanyalah seperti sekelompok semut, tidak perlu dikhawatirkan. Baik, saya ada urusan, saya pergi dulu. Di mana alamat Master Jiang? Jika tidak keberatan tolong beritahu alamatnya, agar bisa menghubungi Anda di kemudian hari. Saya. Master Jiang ini adalah salah satu villa milik saya. Biasanya tidak ada yang tinggal. Sangat disayangkan jika tidak digunakan, lebih baik saya berikan kepada Anda. Rumah ini terletak di Traganang Dan Air. Lingkungannya sangat tenang. Sangat cocok untuk Anda berlatih. Berlatih di tepi danau terus-menerus bukanlah solusi jangka panjang. Baiklah. Master Jiang, apa lagi yang bisa Yanran lakukan untuk Anda? Saya butuh tungku pembuatan elisir khusus, bisakah Anda menyediakannya? Mu Hehol pasti akan berusaha sebaik mungkin. Jika kejadian hari ini tersebar, Jiangcheng pasti akan gempar. Siapa yang menyangka Li Shui Dao Hong Li akan dikalahkan dalam satu gerakan oleh seorang pemuda yang tidak diketahui asalnya. Master Kuo, menurut Anda, apakah Jiang Beizun mungkin adalah orang misterius yang beberapa waktu lalu menyebabkan perubahan besar di langit dan bumi? Adalah orang yang sama. Manager Mu terlalu khawatir.
Meski Master Jiang sangat kuat, tapi hanya sebatas level bumi. Sedangkan orang itu jauh melampaui level bumi. Maksudmu level langit yang legendaris? Kalau bukan itu, sebagian besar sudah menyentuh ambang batas tertinggi itu. Mu Hitang bisa berteman dengan sosok seperti Master Jiang. Sudah sangat beruntung. Sedangkan orang misterius itu bukanlah orang biasa seperti kita yang bisa dibayangkan. Maksud kalian? Keponakan saya Hong Li dibunuh oleh seorang pemuda bernama Jiang Beizun. Benar tuan rumah. 100% benar. Sialan. Yo Ba Siong mati ya sudah. Tapi Hong Li adalah pilar keluarga Hong. Jiang Beizun yang baik. Apakah aku sudah terlalu lama tidak bertindak, sehingga orang-orang melupakan kekuatan Hong Zhong Xiao saya? Tuan rumah, apa maksud Anda? Dendam ini tidak akan dibalas. Sumpah tidak akan menjadi manusia. Jiang Beizun. Tuan rumah, konon hari ini Hong Li dibunuh. Adalah perbuatan Jiang Beizun. Benarkah ini sudah diverifikasi benar? Kemampuan senior ini lebih dalam dan tidak terduga dari yang saya bayangkan. Kakek sekarang di luar sudah heboh. Semua bilang Hong Li dibunuh oleh seseorang bernama Jiang Beizun. Anda yakin Jiang Beizun itu dan orang yang kita hadapi sebelumnya adalah orang yang sama? Sekarang Anda tahu kemampuan aslinya. Benar-benar dia. Tapi meski dia beruntung membunuh Hong Li, hanya bisa membuktikan dia sama seperti saya, adalah puncak level Xuan kakek. Anda adalah petarung level bumi, mengapa merendahkan diri? Tapi Hong Li ini memang jagoan. Dan sering berada di ujung pisau. Bagaimana bisa mati di tangan orang tak dikenal? Mungkinkah kakek diam-diam membantunya? Benar kan? Aku juga ingin begitu. Kakek, apa maksudmu ini? Hebat kau Jiang Beizun. Sudah ada yang melihat kartu uang khusus keluarga Lu di Muhetang. Pasti kakek diam-diam membantu. Lain kali kita bertemu, lihat bagaimana aku menghadapimu. Jiang Beizun. Hanya beberapa jurus saja sudah membunuh Hong Li. Orang ini memang bibit unggul. Jika bisa dimanfaatkan, bukan tidak mungkin bisa mencapai hal besar. Sebarkan kabar. Keluarga Kong Kong Tian Hayakan mengadakan pesta dalam 5 hari. Mengundang semua pahlawan. Aku akan hadir di pesta itu. Langsung bertemu dengan Jiang Beizun. Dan memanfaatkannya ayah. Kau mau keluar dari persembunyian. Sebenarnya aku ingin bersembunyi 2 tahun lagi. Menunggu waktu yang tepat, tapi sekarang Jiang Beizun adalah kesempatan terbaik saat ini. Seluruh Jiangcheng termasuk aku. Hanya ada 3 orang di tingkat bumi. Jadi, jika ada satu saja ahli tingkat bumi baru muncul, bisa mengubah situasi Lu Hong di Jiangcheng. Dan pola 3 keluarga kami Kong. Orang ini pasti aku dapatkan baik. Aku akan segera mengatur. Selain itu urusan keluarga Liu. Setiap hari hanya tahu terlena dengan wanita. Sudahlah. Asalkan kau bisa menyelesaikan ini dengan baik. Mengambil satu keluarga Liu pun tidak apa. Baik, aku akan segera mencari tahu tempat tinggal Jiang Beizun itu. Dan mengirimkan undangan pesta ke tangannya. Tenang ayah. Serahkan saja padaku.